Halo teman-teman investor, di sesi kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng ya. Anggap aja saya mentornya. Kita lihat gimana sih cara menilai harga wajar sebuah saham. Nah, studi kasusnya seru nih. Perusahaannya PT Eka Dharma International atau EKAD. Produknya mungkin lagi ada di meja Anda sekarang. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya sepele, tapi penting banget. Anda kan pasti sering belanja online ya, paket datang terus. Tapi pernah kepikiran nggak apa sih hubungannya ledakan e-commerce yang gede banget ini sama slot tip? Jawabannya yaitu dia. Tiap paket yang sampai ke rumah Anda, tiap box yang disegel, itu butuh apa? Perekat kan? Jadi, makin banyak orang belanja online, makin banyak paket dikirim, ya makin banyak juga slot tip yang dipakai. Inilah bahan bakar tak terlihat dari e-commerce. Di balik layar, industrinya gede banget. Nah sekarang pertanyaannya, siapa pemain utamanya? Yuk kita kenalin lebih jauh sama si raksasa pita perekat ini, PT Eka Dharma International atau kita sebut aja EKAD. Perusahaan ini bukan pemain baru loh, sejarahnya panjang banget. Berdiri dari tahun 81, udah go public dari tahun 90, dan sampai sekarang masih jadi pemimpin pasar. Ini bukti kalau mereka ini pemain yang matang, udah kebukti tahan banting. Bisnisnya fokus banget cuma satu, bikin dan jual pita perekat. Merek-mereknya pasti Anda kenal lah, Daimaru, Superfix. Nah, yang bikin mereka kuat itu ini, lihat deh jaringannya. Punya 22 cabang dan 19 stock point se-Indonesia. Ini ibarat benteng distribusi yang susah banget dilawan kompetitor. Oke, perusahaannya kita udah kenal. Bisnisnya bagus. Next step yang paling penting buat investor apa? Yap, kita check up kesehatannya. Sehat gak nih keuangannya? Pondasinya kuat atau enggak? Yuk, kita intip angkanya. Jawaban singkatnya, kuat banget. Pondasi keuangan AKD ini super solid, dan mereka ngelolanya hati-hati banget alias konservatif. Nah ini poin pertama yang harus Anda catat baik-baik sebagai investor. Coba kita lihat angkanya. Penjualan stabil banget ya, di sekitar 530 miliar. Laba bersihnya memang ada turun sedikit, tapi ya namanya bisnis wajar ada naik turun. Tapi lihat nih, yang penting, total ekuitasnya alias modalnya terus nambah. Artinya apa? Artinya perusahaan ini tetap bisa ngumpulin harta walaupun ada tantangan. Nah, ini dia angka jagoannya. Debt to equity ratio atau rasio utang banding modalnya cuma 0,09 kali. Tahu artinya apa? Perusahaan ini praktis gak punya utang. Buat kita sebagai investor, ini lampu hijau besar. Risikonya kecil banget. Dan ini bukan cuma kata saya ya. Analisisnya jelas-jelas bilang kalau struktur keuangan mereka itu sangat sehat. Risiko buat pemegang sahamnya hampir nggak ada. Ini penegasan yang penting banget. Oke, jadi perusahaannya sehat, kuat, minim resiko. Pertanyaan besarnya sekarang, harganya gimana? Dengan kondisi sekeren itu, sahamnya murah atau mahal nih? Nah, ini bagian serunya. Kita akan berburu harga wajarnya. Buat jawab itu, kita pakai senjata andalan investor value, price to book value, atau PBV. Gampangnya gini, PBV itu bandingin harga saham di pasar sama harga asli aset perusahaan. Kalau angkanya di bawah 1, itu biasanya sinyal kalau saham ini lagi didiskon sama pasar. Dan jeng, ini dia momen wow-nya. PBV EKAD itu cuma 0,01 kali. Artinya apa? Gampangnya gini, Anda beli aset perusahaan yang nilainya Rp1.000, tapi cuma bayar 510 perak. Gila kan? Kita dapat diskon 49% dari nilai aset bersihnya. Yuk kita lihat datanya lebih lengkap. Harganya kan di 183 perak, PBV-nya 0,51, padahal nilai buku aslinya itu 360 perak per lembar saham. Jauh banget kan? PR-nya sih di angka 12, ya bisa dibilang wajar lah kalau dibandingin sama industri sejenis. Jadi, yang bikin saham ini spesial ya, diskon gede ke asetnya itu. Eits, nggak cuma itu, ada lagi yang manis. Lihat deh, dividen yield-nya 5%. Angka ini lebih gede dari bunga deposito bank lo sekarang. Ini ibaratnya kita dapat gaji tahunan cuma dengan megang sahamnya doang. Dan ini bukan dividen kaget ya, mereka konsisten banget. 3 tahun terakhir, rutin bagiin Rp9 per saham. Padahal labanya naik turun loh. Ini nunjukin apa? Komitmen. Manajemennya peduli sama kita para pemegang saham. Ini ngebangun trust. Tapi sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh cuma lihat yang bagus-bagusnya aja kan? Analisis itu harus seimbang. Kita juga harus lihat resikonya apa dan gimana rencana perusahaan buat ngadepin tantangan ke depan.
Oke, tantangannya jelas. Bahan baku mereka itu ngikutin harga minyak bumi. Kalau harga minyak naik, ya margin keuntungan mereka bisa kegerus. Tapi mereka nggak diam aja. Lihat strateginya. Mereka proaktif banget. Bikin gudang baru biar logistik lebih efisien, investasi di mesin-mesin otomatis, dan pastinya siap ngejar kue dari booming e-commerce. Oke, udah kita bedah dari A sampai Z. Sekarang, biar gampang diingat, yuk kita tarik kesimpulan dari semua ini. Apa aja poin-poin penting yang harus kita pegang? Oke, kita rangkum ya. 1. Pondasinya super kuat, utangnya minim banget. 2. Valuasinya murah, kita dapat diskon gede dari nilai asetnya. 3. Dividennya rutin dan hasilnya menarik. 4. Ini cara cerdas buat nebeng di pertumbuhan e-commerce. Dan 5. Risikonya jelas, yaitu harga bahan baku yang naik turun. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau kita nemu perusahaan kayak gini, asetnya kuat, keuangannya bersih, dividennya oke, tapi harganya lagi dihukum pasar, kira-kira kuncinya apa? Apakah tinggal soal sabar aja, nunggu sampai pasar sadar sama nilai aslinya? Coba Anda pikirkan.